Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Sukacita bagi saya kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita bersyukur saudaraku karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan buat setiap kita. Itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan yang mengikuti program Bible and Coffee. Pagi hari ini kita rindu untuk memulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita percaya janji firman Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kita. Bahwa carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Maka semuanya segala yang baik akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan saya berdoa juga agar setiap kita tetap terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini sehingga ada banyak umat Tuhan terberkati melalui apa yang kita bagikan. Puji Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih buat hari yang baru, hari yang Tuhan Yesus jadikan buat setiap kami. Kami mengucap syukur karena sungguh Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya hari ini kami rindu untuk memulai hari kami bersama dengan firman Tuhan. Karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu. Tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Firman-Mu yang membersihkan hidup kami. Sehingga semakin hari kami semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan di dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 ya. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sama-sama bilang sama saya harus memikirkan apa yang baik. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa segala sesuatu yang kita taruh dalam pikiran kita itu harus selalu apa yang mendatangkan kebaikan. Harus selalu apa yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena pikiran adalah pusat dari peperangan. Itu sebabnya hati-hati sekali saudara dikasih dalam Tuhan dalam kita menaruh sesuatu dalam pikiran kita. Jangan sampai kita menaruh sesuatu dalam pikiran kita tentang hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengkhawatirkan, hal-hal yang membuat kita stres. Saya mengerti ada banyak dari kita seringkali berpikir berlebihan. Makanya ada istilah dunia ini overthinking, saudara dikasih dalam Tuhan. Berpikir berlebihan. Sehingga akhirnya kita takut sendiri, kita stres sendiri, kita cemas sendiri. Padahal kita udah tahu banyak tentang kebenaran firman Tuhan. Salah satunya adalah serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Tuhan memelihara kamu. Jadi apa yang kita pikirkan hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan seringkali membuat kita lemah. Apa yang kita taruh dalam pikiran kita akan menentukan kita kuat atau lemah. Itu tergantung dengan apa yang kita taruh dalam pikiran kita. Bayangkan sebegitu dahsyatnya kekuatan pikiran kita saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya kita perlu betul menata betul, mengatur betul, menaruh apa yang akan kita taruh dalam pikiran kita. Karena yang naruh itu kita, saudaraku, bukan orang lain. Yang menaruh sesuatu dalam pikiran kita itu adalah kita. Nanti kita baru mulai mereka-rekakan. Nanti kalau jadi seperti ini gimana ya? Nanti kalau tiba-tiba terjadi. Nah, itu pikiran kita yang akhirnya kita mulai memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan. Aduh pendeta gimana ya kalau suami saya nanti selingkuh. Aduh bagaimana ya pendeta kalau istri saya nanti selingkuh. Aduh bagaimana ya pendeta kalau nanti ke depannya usaha toko saya nggak maju. Aduh gimana nanti begitu banyak kata aduh bagaimana. Sehingga akhirnya yang membuat kita takut itu bukan setan, bukan roh jahat, tetapi kita sendiri. Ada banyak dari setan sekarang nganggur, gak ngerjain takut-takutin orang saudara. Karena kita udah nakutin diri kita sendiri. Iya kan? Kita udah nakut-nakutin diri kita sendiri. Kita udah membuat diri kita khawatir sendiri. Kita udah membuat diri kita stres sendiri. Cuman karena seringkali kita mendengar apa kata orang yang membuat kita takut. Makanya perhatikan sekali pergaulanmu. Orang-orang yang ada di sekelilingmu, siapa yang bergaul denganmu, hati-hati. Karena seperti apa yang engkau dekati orang-orang tersebut, kau akan jadi sama. Karena orang yang takut cenderung akan membawa ketakutan buat orang lain. Sudah dikasih dalam Tuhan. Orang yang stres cenderung akan membawa stres buat orang lain.
Akhirnya lihat dong sama kayak Ayub ya kan. Istrinya Ayub melepaskan spirit ketakutan kepada Ayub, melepaskan spirit stres kepada Ayub. Tapi Ayub kuat. Kenapa Ayub kuat? Karena Ayub punya pondasi yang kuat. Nah, sama demikian pula kehidupan kita. Hati-hati dengan lingkungan kita. Kalau lingkungan kita membuat kita takut, lingkungan kita membuat kita panik, lingkungan kita membuat kita khawatir, itu sama saja membunuh kita secara perlahan-lahan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Di dalam Kolose pasal 3 ayat pertama dan ayat yang kedua, firman Tuhan bilang begini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Fokuslah kepada perkara-perkara yang ada di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Banyak dari kita stres karena mikirin perkara di bumi. Iya kan? Bukan perkara-perkara sorga yang kita pikirin. Perkara-perkara sorga tidak akan pernah membuat kita takut. Perkara-perkara sorga tidak akan pernah membuat kita stres. Perkara-perkara sorga tidak akan pernah membuat kita depresi. Yang membuat kita takut, yang membuat kita stres, yang membuat kita depresi adalah ketika kita mulai mikirkan perkara-perkara yang ada di bumi. Bagaimana nanti kalau terjadi seperti ini, bagaimana nanti kalau terjadi seperti itu, yang notabene itu sebenarnya belum tentu terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita mesti hati-hati betul, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengan apa yang kita taruh dalam pikiran kita. Baik dalam apa yang kita taruh dalam pikiran kita secara pribadi, kita sendiri yang meletakkan itu, atau orang-orang di sekeliling kita yang punya spirit ketakutan, stres, depresi, tertekan hidupnya. Dia taruh dalam hidup kita karena kita bergaul dengan dia. Karena dalam hidup ini kan cuma punya dua, either kita mempengaruhi atau kita dipengaruhi. Kalau engkau jadi orang yang bisa mempengaruhi, ayo bawa dampak itu agar orang yang lemah jadi kuat, agar orang yang bimbang jadi teguh, agar orang yang stres hari-hari ini ketika mendengarkan penguatan, encourage dari kita, dia jadi punya pengharapan. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang mendengarkan program Bible and Coffee, ayo sama-sama perhatikan apa yang kau taruh dalam pikiranmu. Jangan menaruh sesuatu yang membuat engkau stres sendiri, panik sendiri, takut sendiri, khawatir sendiri. Ingat, banyak pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Ingat, Alkitab katakan Yesus Kristus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Belajar memikirkan perkara-perkara yang ada di sorga. Apa sih perkara-perkara yang di sorga? Yang pertama, Tuhan Yesus baik. Dia tidak pernah berubah. Dia selalu menolong kita, dia selalu menyertai kita, dia selalu membela kita. Yang kedua, apa perkara-perkara di sorga? Kita percaya ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa perkara-perkara di sorga? Kita tahu bahwa segala perkara dapat kita tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan, kemenangan dalam hidup kita. Pikirkan itu. Sehingga ketika kita memikirkan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memelihara saya, Tuhan Yesus membela perkara-perkara saya, kita gak gampang takut. Karena apa? Karena Alkitab kita sudah mengajarkan, stop pikirkan perkara-perkara yang ada di bumi, mulai berpikir perkara-perkara yang ada di sorga, di mana Yesus Kristus ada. Dan itulah yang membuat kita damai sejahtera dalam menjalani hari-hari hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat benih firman-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih setia-Mu, karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami rindu untuk mulai menaruh apa yang membangun, apa yang baik, apa yang memberkati. Segala perkara-perkara sorga biarlah kami taruh dalam pikiran kami, sehingga hidup kami memuliakan Tuhan, hidup kami penuh pengharapan, hidup kami penuh sukacita, dan hidup kami selalu mengandalkan Tuhan dalam segala apa yang kami hadapi. Bapa, apa yang Kau taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman termaterai. Kami mulai melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, menaruh apa yang memuliakan Tuhan dalam pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetap taruh apa yang baik, apa yang membangun, apa yang suci, apa yang manis, apa yang patut dipuji dan disebut kebajikan. Taruh semua itu dalam pikiran kita. Maka engkau akan hidup memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.